Pemirsa, anggota DPR fraksi Nasdem Willy Aditya mengatakan, komisinya akan mengagendakan rapat dengan Menteri HAM Natalius Pigai pada Senin 28 Oktober 2024. Salah satu topik yang akan dibahas soal permintaan Pigai anggaran hak asasi naik menjadi 20 triliun rupiah. Pak Agun Gunanjar sudah 7 periode, ada Pak Muzamil Yusuf, ada Pak Sohibul Iman, pimpinan juga ada Bang Andreas Parera, ada Bu Dewi, tambah dengan Pak Suyat dan Mas Rinto juga sudah 3 periode. Ini tadi kita ta'aruf, habis itu sekaligus rapat pimpinan. Sementara kita ruangannya di Pansus B di atas, kita itu cukup besar lah ya, tinggal penataannya. Yang ketiga, minggu depan kita akan undang mitra. Hari Senin kita akan undang Menteri Hukum. Habis itu setelah Menteri Hukum, Menteri HAM. Hari Selasanya, hari Rabunya, Selasa biasa hari paripurna, kita kosongkan. Hari Rabunya kita undang Menteri Imigrasi dan Lapas, Kementerian Sekretariat Negara dan KSP. Itu sela-sela semua. Sehari itu ada 3 pertemuan. Dan hari Kamisnya semua mitra yang non kementerian, Komnas HAM, BNPT, BPIP, dan Sekretariat DPD, Sekretariat MPR itu akan kita undang. Jadi pertama ini kita masih dalam posisi saling perkenalan, ngobrol untuk kemudian agendanya apa saja. Itu yang sudah kita putuskan barusan rapat di Komisi 13. Tapi kalau untuk belanja masalahnya, apakah sudah ada tabungan-tabungan yang mungkin bakal jadi bahan pembahasan bersama dengan mitra-mitra dimulai pekan depan itu? Belum. Nanti kan baru perkenalan, toh mereka juga masih apa bahasanya ya, proses institusionalisasi. Kementerian Hukum, Kementerian HAM masih, walaupun kemarin ada dirjennya, sekarang kan jadi kementerian. Imigrasi dan Lapas juga begitu. Tentu kita juga DPR, kalau DPR kan ya insya Allah kan ini kan banyak masalah di sini kan. Nah, itu kalau belanja masalahnya banyak di sini. Kita nanti tergantung dari pertemuan minggu depan lah, rapat kita dengan mereka, kita lihat sejauh apa kesiapan teman-teman itu sendiri. Semoga kalau bisa berlari cepat, kita akan langsung tancap gas. Tapi ini kita sangat fleksibel saja untuk menunggu kesiapan teman-teman mitra tersebut. Kalau di kementerian, di mitranya teman-teman di Komisi 13 ini kan beberapa adalah hasil pemekaran dari kementerian yang sebelumnya ya, yang awalnya Menkumham jadi Menham sendiri, Hukum sendiri, yang awalnya Dirjen Imigrasi jadi kementerian sendiri. Apa yang menjadi concern dengan pemekaran dari kementerian ini dan agar kerja-kerja dari 3 kementerian ini bisa efektif-efisien gitu? Ya, dengan dipecah tentu pendekatan yang semula integrated ini menjadi lebih spesifik. Kalau semakin spesifik itu pengawasan DPR, tugas DPR modern itu tugasnya kan pengawasan. Artinya pengawasannya jauh lebih efektif ketika dia dipecah. Nah, ini kan pendekatan holding teman-teman semua ya. Kita tentu berharap DPR jauh akan lebih dalam untuk kemudian melakukan pengawasan kepada setiap mitranya. Ini yang political will yang progresif dari pemerintahan Pak Prabowo ini. Di kami di DPR dengan adanya Komisi 13 ini, dengan struktur yang seperti ini, dengan kelembagaan yang seperti ini, kita berharap fungsi pengawasan akan jauh lebih optimal. Itu. Bang, sebagai komisi yang baru, biar kami nggak nyasar-nyasar, selamatan ini di mana nih kantongnya, Bang? Sama rapat-rapat ini di mana? Pansus B. Kalau mau selamatan kita ya habis ini tadarusan bareng-bareng. Ruang kerja Pansus B. Bang, ini ada apa yang lagi ramai kan, Menteri HAM Natalius Pigai yang jadi sorotan begitu kan terkait dengan permintaan tambah anggaran atau jadi usulan ada sebanyak 20 triliun dari 60 miliar ini. Tanggapannya apakah Komisi 13 akan mendalami atau mengecek atau seperti apa? Ya kalau sementara tentu anggaran itu Presiden sendiri ya,
kita akan lihat nanti, terus baru secara mekanisme ke Banggar. Atau belum ada juga APBNP ya. Artinya kan kita sama-sama tahu ini bergerak dengan anggaran yang sudah kita ketok. Ya tentu Pak Natalius punya pertimbangan, punya referensi sendiri. Kita tunggulah nanti apa yang kami juga belum merespon apa-apa karena 20 triliun itu konsiderannya apa saja, apa yang akan didalami, apa-apa saja yang mau beliau kerjakan. Tentu kita harus lihat, tapi setidaknya dengan dibentuknya Kementerian HAM, teman-teman semua, HAM menjadi spirit dari proses kita bernegara, itu yang paling penting. Fundamental right itu yang harus kita lihat kan bukan hanya masalah sipol ya, tapi juga ekosok. Kalau itu masuk sipol dan ekosok itu sangat worth it, 20T itu. Kenapa? Ya kalau dalam perspektif human right itu hak asasi manusia, makan siang gratis itu human right, hak fundamental. Perumahan itu human rights. Nah, maka kita lihat overlappingnya akan seperti apa. Pak, tapi Bang Willy, Anda melihat sebenarnya sampai 20T itu akan anggaran terbesar dari HAM itu apa? Ya, maka kita belum lihat apa-apa. Kita kan baru dengar wacana aja. Penilaian awal Anda nggak kira-kira bisa di mapping atau dipetakan? Oh mungkin di sini nih anggaran sampai sebesar itu. Katanya menduga-duga itu pintu setan katanya kan. Saya nggak berani menduga-duga Pak. Nah, kami di DPR ini tugasnya kan melakukan itu secara lebih mendalam. Kita tunggu aja apa yang kemudian ya kan kadang-kadang juga ada apa ya, ada impresi mungkin dari beliau ya. Kita tunggu aja dan kita husnuzon saja apa yang akan menjadi kebutuhan beliau atau kementeriannya sudah ada sendiri. Dan tentu kita harus benar-benar melihat ya human rights itu spektrumnya luas kan, sangat luas kan. Nah tentu dia juga dibagi berdasarkan kementerian-kementerian yang ada. Pendidikan, kesehatan tuh ya hak dasar manusia. Berarti pekan depan Menteri HAM ini bakal Ya, ajak HAM, Menteri HAM kita akan undang hari Senin Pak. untuk nanya soal Ya, itu juga. nanti kita tanya sama Pak. Akan jadi salah satu topik pembahasan. Ya bisa jadi kita tanya. Nanti titipan teman-teman kita tanya. Kang, ini apa memungkinkan ya untuk di anggaran di 2025 ini untuk ada penambahan seperti besar? Kalau saya melihat belum ya. Kenapa APBNP belum akan dibahas? Kan anggaran sudah diketok Pak. Ya kan, ya itu tadi sekali lagi kita nggak bisa menduga-duga, kita cermati aja bersama-sama. Kita sesuai dengan kebutuhan apa. Top priority dari pemerintahan Prabowo ini kan ya Pak, ada satu hal, makan siang bergizi atau makan yang bergizi itu kan juga besar Pak ya. Nah itu juga perspektifnya kalau kita lihat ya human rights. Apakah nanti dia mana yang overlapping, mana yang cross cutting, kita akan cermati bersama-sama. Dengan anggaran 62 miliar yang dipegang Kementerian HAM ini, menurut Abang baiknya gimana? Karena kan ini kementerian masih baru. 62 miliar masih kan? Ya, prioritas apa yang harus dipertimbangkan dulu di kementerian baru ini? Apakah masalah SDM-nya kah, masalah sistemnya kah, organisasi atau apa begitu? Biar ini dana yang ada sekarang efektif efisien begitu. Kalau kami melihat yang paling penting adalah proses institusionalisasi, itu yang paling mendesak. Kenapa? Ini pendekatan kan pendekatan bernegara, bukan pendekatan LSM ini kan. Jadi tentu satu penempatan sumber daya manusia, bagaimana pengorganisasian lembaga itu menjadi sangat penting. Sembari juga berbicara sosialisasi dari keberadaan kementerian sendiri, apa yang menjadi domain kementerian, apa yang menjadi domain dari Komnas HAM. Kita ada Komnas Pak, teman-teman jangan lupa itu spiritnya udah lama sekali. Apa yang kemudian menjadi domain dari Komnas dari Kementerian Hak Asasi Manusia ini, dan apa yang menjadi domain dari Komnas HAM. Jadi kita bisa nanti hari Senin akan cermati itu biar kemudian masing-masing bisa optimal dan tidak tumpang tindih satu dan lain. Pak Willy, ini dikit, di periode lalu itu kan ramai juga soal RUU perampasan aset akan dibahas. Kalau di periode lalu pemerintahan di Komisi 3, apakah di periode ini
kemungkinan akan dipindah ke 13 atau tetap di 3 atau di balik pembahasannya? Kita akan koordinasi itu sama, kalau yang menjadi perwakilan dari yang membahas legislasi dari pemerintah kan Menteri Hukum. Nanti kita akan coba discuss dengan Menteri Hukum, dan juga Sesnek kan juga di Komisi 13. Kita akan bahas. Tapi kalau teman-teman tahu kan sejauh ini yang menjadi tanggung jawab, yang menjadi porsi dari komisi itu cuma 2 undang-undang per tahun. Jadi selebihnya kan domainnya balik. Jadi kami di setiap komisi ini, khusus di Komisi 13, cuma dapat 2 domain, 2 rancangan undang-undang. Nanti kita bahas lah apa yang akan rancang undang-undang yang akan kita usulkan di dalam prolegnas prioritas. Akan didorong lagi nggak sih Bang untuk dibahas lagi nih di periode ini untuk RUU perampasan aset? Kita belum bahas itu di Rapim tadi, tapi kita akan bahas itu dengan mitra. Jadi biar kemudian sama-sama memiliki tune yang sama, frekuensi yang sama, kebutuhan kerja yang sama. Jadi nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Insya Allah minggu depan kita akan pastikan. Oke, cukup. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share di seluruh akun BITV. Saya Kiki Agriani, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.